Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atik Munfarida, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Nah, pada dakwah periode Madinah ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah periode Madinah. Dan yang ketiga, peristiwa penting dalam dakwah periode Madinah. Nah, kita bahas dulu tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Pada mulanya, Madinah bernama kota Yasrib. Kenapa kok dinamakan kota Yasrib? Sebab orang yang pertama kali tinggal di sana bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lauts bin Iram, yang merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Yasrib merupakan kota yang subur. Penghasilan terbesarnya dari hasil pertanian, yaitu anggur, kurma, dan lain-lain. Nah, penduduk Yasrib sangat heterogen. Mereka berbaur dengan beberapa suku, etnis, dan kepercayaan. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Suku Aus dan Khazraj. 2. Kaum Yahudi. Dan ketiga, kaum musyrik. Nah, kita jelaskan masing-masing dari suku ini keunikannya apa ya. Oke. Suku Aus dan Khazraj. Awal mula dari suku tersebut yaitu dari 2 nama saudara kandung, dari Haris bin Sa'labah dan istrinya bernama Qillah binti Al-Akram bin Amr bin Jafnah. Nah, namun suku ini mengalami propaganda dan adu domba yang dipelopori oleh kaum Yahudi atas dasar rasa iri, karena kemajuan suku Aus dan Khazraj membuat keduanya menjadi terpecah belah dan terjadi perang saudara, dan perang tersebut dinamakan Perang Bu'ats. Posisi suku Aus pada saat ini menang karena bekerja sama dengan suku kaum Yahudi, dan suku Khazraj mengalami kekalahan. Nah, suku Khazraj mencari dukungan kaum Quraisy di Mekah, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Namun suku Khazraj menolaknya. Justru suku Aus menerima ajakan Rasulullah SAW dan melakukan konsolidasi dalam Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Nah, setelah peristiwa tersebut, akhirnya suku Aus sadar bahwa kemenangannya dalam medan perang dengan suku Khazraj adalah sesuatu yang sia-sia dan hanya menguntungkan kaum Yahudi. Lantas suku Aus terus berkonsiliasi untuk melaksanakan gerakan perdamaian dengan suku Khazraj, dan hal tersebut mendorong mereka untuk menerima kehadiran Islam. Dan yang kedua, kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini berasal dari bangsa Asyur dan Romawi. Mereka mengalami sebuah tekanan dan akhirnya mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz dan bergabung dengannya. Gaya hidup, bahasa yang digunakan, pakaian yang dipakai berubah seperti orang Arab pada umumnya. Namun, kaum Yahudi tidak mau berbaur dengan masyarakat Arab.
mereka membanggakan dirinya sebagai Bani Israel yang berilmu, sehingga mereka meremehkan bangsa Arab. Nah, secara ekonomi, kaum Yahudi ini menguasai kegiatan perekonomian di Yatsrib. Mereka juga menerapkan sistem riba. Nah, kaum Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah. Yang pertama dari Bani Koinuko, yang merupakan sekutu suku Hajraj, dan yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir juga merupakan sekutu suku Hajraj. Dan yang ketiga Bani Quraidah, yang merupakan suku Aus. Nah, 3 kabilah di atas yang menyulut api peperangan antar suku Aus dan suku Hajraj. Nah, yang ketiga, kaum musyrik. Golongan ini adalah orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah di Madinah. Mereka berjumlah minoritas dan tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yatsrib. Nah, mereka ini unik karena mereka memiliki pemimpin yang telah dinobatkan oleh suku Aus dan Hajraj. Mereka menobatkan pemimpin yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini mendengar kabar bahwa Nabi akan datang ke Madinah. Dan Abdullah bin Ubay ini merasa terancam dan memiliki benih-benih kebencian terhadap Rasulullah SAW. Setelah itu, Yatsrib berganti nama menjadi Madinatul Munawwaroh. Setelah Rasulullah datang ke Yatsrib, kota ini menjadi terkenal. Nabi Muhammad datang ke Yatsrib disambut dengan bahagia. Kedatangan Nabi dan kaum muhajirin diharapkan membawa kedamaian. Bagi kaum muhajirin sendiri, sangat siap menerima dengan baik, dan penolong dari kaum muhajirin ini adalah kaum Ansor. Kita lihat bagan yang telah disediakan. Kalian bisa mengamati ya.